Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara Kupas Tuntas Serba-serbi CPNS pada malam hari ini, Senin 2 September 2024. Saya Lydia Juniarti dengan senang hati akan memandu jalannya pembukaan acara ini. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih para peserta yang hadir. Terpantau sudah cukup banyak ya yang hadir di sini. Lumayan, sepertinya sangat antusias sekali ya untuk mengupas tuntas terkait CPNS yang lagi hangat-hangatnya nih diperbincangkan. Baiklah, di sini saya ingin menyapa salah satu peserta di sini. Ada Muhammad Fauzan Surya. Halo Mas Muhammad Fauzan Surya, apakah ada di sini dan mendengarkan suara saya? Halo, halo, Mbak. Oke, gimana kabarnya Mas Fauzan Surya? Terkait, Oh, baik. oke baik. Gimana Ah, nih persiapannya terkait CPNS kali ini? oke. Jadi persiapannya tentu sudah banyak baca-baca ya, kayak misal dari formasi-formasi, kemudian juga sudah mengajukan SKCK karena saya juga fresh graduate. Oke, Ah, ya, begitulah, Mbak. Tapi oh, mau ingin menggali apa oke, ini, apa gali sih lebih dalam. serba-serbinya lagi gitu lah. Oke. Nah, sepertinya sangat sudah siap sekali ya untuk mendaftar. Sudah sangat berapa puluh persen ini kayaknya sudah siap sekali atau jangan-jangan sebenarnya ini udah submit nih gitu. Tapi tiba-tiba, oh ada talk show lagi nih terkait Kupas Tuntas, jadi makin semangat lagi gitu. Oke. Mungkin masih belum 100% sih, Mbak, sama belum submit juga saya, tapi sudah ada list dari beberapa formasi yang diinginkan dan juga tentang persyaratan-persyaratan itu sudah siap. Jadi masih harus menunggu dulu. Mungkin 1 atau 2 hari ke depan, insya Allah. Gitu. Oke, sudah sangat sepertinya sudah sangat tekadnya kuat nih. Ya. Baik, terima kasih Mas Fauzan sudah menanggapi. Oke, kali ini sepertinya sangat seru sekali ya, karena para pesertanya sangat-sangat antusias. Boleh nih sambil disiapkan buku catatan dan cemilannya agar tidak mengantuk dan semakin seru kayaknya nih. Sebelumnya, kami ingatkan kembali untuk seluruh peserta untuk merename dengan format yang sudah ditentukan dengan format nama underscore instansi. Baiklah, di sini saya sebagai MC ingin membacakan rundown acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga ada sambutan dari koordinator ST Pro, yang keempat sesi talk show, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Tanpa perlu berlama-lama lagi, marilah kita buka acara pada malam hari ini bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim agar acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Selanjutnya, ke acara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk bersiap serta menonaktifkan mikrofon agar lagu dapat terdengar dengan jelas dan hikmat.
Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah menyanyikan lagu kebangsaan kita dengan penuh hikmat. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Koordinator ST Pro, Mas Muhammad Arif Faizin. Untuk memberikan sambutan kepada beliau, kami persilakan. Cek, cek. Apakah suara saya sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas, Mas. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, yang saya hormati ada beberapa pemateri yang sudah join di sini. Kebetulan Mas Iqril, kemudian ada Mbak Ika, kemudian ada Mas Aziz juga. Selamat datang juga para peserta yang mengikuti acara ngobrol dulu. Yang kedua ini ya, yang pada saat ini membahas tentang kupas tuntas serbi CPNS. Mungkin sebelum kita mengikuti apa yang akan disampaikan oleh pemateri nanti ya, izinkan saya untuk sedikit mengenalkan tentang komunitas ST Pro. Ya, bagi mungkin teman-teman semua yang masih belum tahu tentang komunitas ST Pro, jadi komunitas ST Pro ini adalah komunitas yang bergerak dalam penelitian, pengembangan, pengkajian maupun penerapan dan inovasi di bidang sains dan teknologi. Dan kebetulan memang komunitas ST Pro ini eh, merupakan gagasan-gagasan dari sahabat-sahabat dari PMI 10 November. Harapannya untuk acara pada malam hari ini, semoga semua peserta bisa mengikuti materi dengan baik, bisa mendapatkan ilmu-ilmu tentang CPNS dengan baik ya. Semoga sesuai dengan apa yang diharapkan. Mungkin tidak terlalu lama. Sekian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Muhammad Arif Faizin atas sambutannya. Baiklah, kita akan memasuki acara inti ya pada malam hari ini, yaitu sesi talk show. Dan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Mas Zaim. Kepada moderator, waktu dan tempat disilakan. Oke, semuanya terima kasih atas waktu dan tempatnya Mbak Lydia. Jadi di malam ini aku akan memandu sesi talk show dan juga materi dan juga tanya jawab acara serba-serbi kupas tuntas serba-serbi CPNS. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, Jadi kupas tuntas ini kan udah acara yang kedua ya. Jadi eh, ya harapannya dengan acara yang sudah berjalan kedua kalinya, kita dapat membantu teman-teman biar bisa menyiapkan CPNS itu lebih baik lagi. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku mau menyapa dulu dari para pemateri. Ini ada Mbak Ika, Mas Aziz, dan juga Mas Iqlil. Mungkin selamat malam Mbak Ika. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Mas Aziz. Halo, selamat malam. Oke, Ya, selamat. masuk suara saya. Ya, masuk, masuk, masuk. Jelas, Mas. Oke, mungkin selamat malam juga Mas Iqlil. Selamat malam. Oke, siap. Suaranya udah bisa didengar semua dengan jelas. Mungkin sebelum kita ke talk show, ada materi dulu ya dari Mbak Ika ya? Enggak, bukan materi sih ya, sama aja sama-sama talk show sharing, apa Oke, ya, sharing pengalaman. oke, 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 oke. Oke, mungkin ya tanpa berlama-lama Gimana? lagi, mungkin bisa dimulai dari Mbak Ika dulu deh. Kayaknya yang paling mudah dari ketiga pemateri kan dari Mbak Ika. Coba. Mungkin dari Mbak Oh, Ika dipersilakan dulu. Aziz, oh ya, kalau dari angkatan CPNS mungkin paling muda ya, tapi kalau dari usia mungkin ada yang lebih muda. Iya, Oke, aku boleh izin share, saya boleh izin share screen ya. Hmm. boleh, boleh. Sudah kelihatan ya? Nah, sudah. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, sahabat-sahabati, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Kalau mungkin yang belum kenal saya kenalan lagi. Nama saya Ika Nurlaili Fitriana. Saya alumni ITS S2 Statistik angkatan 2020 2020 ya. Benar. Nah, tahun kemarin di tahun 2023 kan ada pembukaan CPNS tuh. Nah, saya melamar di formasi dosen Kemendikbudristek untuk jurusan di Prodi Statistik di Universitas Terbuka. Nah, ini yang akan saya share adalah pengalaman saya ketika mengikuti seleksi pada tahun lalu. Nah, karena biasanya tiap tahun itu ada perubahan kebijakan, ada peraturan-peraturan baru gitu. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya gitu. Mungkin ada beberapa yang bisa dipetik hikmahnya atau jadi pembelajaran untuk teman-teman sekalian. Nah, oke. Jadi eh, mau sedikit cerita nih sebelum beranjak lebih lanjut. Kenapa sih harus jadi PNS atau apa sih motivasinya gitu? Kalau misal ada teman-teman yang tanya, Mbak Ika kenapa ya pengen jadi PNS gitu? Sebenarnya apa ya? Kalau jujur kalau dari pribadi bukan nggak pengen-pengen banget gitu, tapi lebih ke disuruh orang tua gitu. Nah, karena orang tua adalah motivator terbesar saya, jadi ya saya ikuti apa kata orang tua saya gitu. Mungkin ini relate gitu ya bagi beberapa teman-teman ikut seleksi CPNS karena ingin mengabdi ke negara. Enggak, tapi ikut seleksi CPNS karena syarat dari mertua. Mungkin ada yang seperti itu gitu. Terus emangnya sukses itu harus jadi PNS? Enggak juga sih teman-teman. Mungkin definisi sukses dari sahabat-sahabat di sini mungkin beda-beda gitu. Bisa jadi salah satu definisi sukses itu adalah menjadi ASN atau jadi CPNS. Tapi saya garis bawahi, nggak selamanya jadi PNS itu disebut dengan orang sukses gitu. Masih banyak jalan menuju Roma. Dia jadi udah kayak motivator nih. Nah, sekarang ke yang substansi dikit lah. Jadi kalau dari jadwalnya, kalau yang dari versinya BKN, itu penutupannya kan tanggal 6 September. Ini. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang mau apply ke Mendikbud, itu kalau di surat edarannya ke Mendikbud itu ada sedikit perbedaan. Terus kalau mungkin teman-teman lihat surat edarannya dari beberapa kementerian lain, kalau ada yang beda, kalau menurut saya sih ikut yang dari BKN karena kan semuanya itu dikoordinir oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Mungkin yang lebih senior Mas Aziz atau Mas Iqlil bisa nambahin kalau terkait teknis seperti ini ya. Oke. Bentar. Mau nge-next tapi nggak bisa di next. Oke. Nah, saya akan menjelaskan tentang formasi yang satu kementerian dengan saya, yaitu Kemendikbudristek. Nah, kalau dari surat edarannya, tahun ini Kemendikbudristek itu membuka 12 ribuan dengan rincian jabatan fungsional itu 12.000 sekian. Jadi yang paling banyak adalah jabatan fungsional. Dan dosen sendiri itu bukanya sekitar 10.000, jadi lumayan banyak. Tapi untuk tahun ini kampus PTNBH itu tidak membuka formasi. Jadi kampus-kampus PTNBH seperti ITS, UT juga sudah alhamdulillah sudah PTNBH kayak UI, UGM itu kalau teman-teman lihat di rincian formasi dosen itu nggak ada. Jadi karena kebijakannya PTNBH dianggap sudah mandiri, jadi bisa merekrut di luar lewat CPNS gitu. Nah, untuk tahapan seleksinya ada seleksi administrasi, SKD, SKB. Nah, kalau untuk dosen, SKB-nya itu ada SKB CAT dan juga ada wawancara dan praktik mengajar. Ini bisa dipelajari sendiri, mungkin ini sudah umum, kayak nilai ambang batasnya berapa sih minimumnya, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah tips. Nah, tips ini murni dari pengalaman saya kemarin. Kalau tips SKD, sebentar sebelum SKD ke administrasi. Nah, administrasi itu jangan sampai salah upload. Kemudian mulai tahun kemarin itu kan materainya pakai e-materai. Nah, tahun kemarin itu yang paling menjadi momok atau paling menjadi apa ya susah itu adalah
cara uploadnya, bukan upload ya, kayak nempel e-materinya gitu. Banyak teman-teman saya itu kayak yang trouble atau bermasalah gitu. Nah, di sini saya mau wanti-wanti teman-teman jangan sampai salah uploadnya. Karena kalau nggak salah ada ketentuannya, e-materinya itu bukan di tanda tangan, tapi kayak di sebelahnya gitu. Intinya jangan sampai salah, dibaca benar-benar kayak aturannya atau panduannya. Kalau sekali salah itu sayang banget gitu, bakal langsung nggak lolos, auto nggak lolos gitu. Jadi eman-eman kan kalau dari administrasi aja nggak lolos. Nah, selanjutnya setelah lolos tahap administrasi kan ada namanya SKD atau seleksi kompetensi dasar. Nah, kalau tips dari saya itu persiapkan jauh-jauh hari. Jadi setelah kalian beres nih administrasinya, udah langsung nyicil belajar gitu. Nah, yang kedua itu istiqomah dan rutin. Kalau saya pribadi sih waktu itu karena sambil kerja sebenarnya nggak sempat belajar. Jadi cara saya belajar adalah saya alokasikan setelah pulang kerja atau malam gitu, saya dengerin YouTube tentang seleksi SKD sampai ketiduran. Jadi ya udah nggak tahu itu ilmunya masuk atau enggak, pokoknya itu yang saya lakukan gitu. Nah, yang ketiga bisa ikut bimbel gitu atau belajar dari IG atau TikTok atau akun-akun lain lah. Nah, contoh referensi akun-akun yang terkenal itu contohnya Dosen Deso, Ayu CPNS, Virajun, dan lain-lain. Nah, yang keempat, join grup WA atau Telegram Pejuang CPNS. Kenapa? Karena di sini itu banyak informasi, walaupun kayak chatnya nanti ketumpuk, tapi seminggu sekali coba di-scroll, oh ada info apa nih. Nah, dari situ bisa tahu gitu. Jadi kita itu punya punya apa ya, punya informasi yang banyak sehingga ketika persiapan SKD itu bisa lebih matang. Nah, yang kelima, ini benar-benar alhamdulillahnya ketika saya pantau FR itu field report. Jadi saya itu SKD-nya dadak gitu, baru hamil seminggu baru dikabari bahwa saya ingat hari Selasa atau Rabu dikabari ada pengumuman nih keluar jadwal SKD. Sedangkan tesnya itu hari Jumat. Nah, ternyata hari pertama yang SKD hari Kamis itu ada yang share kayak, oh ini loh FR soal-soalnya gitu. Bukan berarti bocoran ya, tapi kayak ada testimoni dari peserta lain yang di-share di grup gitu. Nah, di grup ini yang grup Telegram atau grup WA. Nah, dari situ tuh saya coba kerjain. Ternyata besoknya ketika saya tes, ternyata ada yang sama gitu. Jadi mungkin ini nggak 100% bisa sama, tapi setidaknya ada gambaran, oh tipe-tipe soalnya kayak gini gitu, karena tiap tahun kan soalnya diupdate. Nah, ketika hari HTS, relax, santai, baca doa. Kalau saya pribadi, urutan mengerjakan soalnya itu TIU dulu. Kenapa? Karena TIU itu eksak gitu, jadi bisa dihitung. Dan menurut saya paling susah. Kalau TWK bisa diawur, TKP bisa diarang gitu. Jadi ketika waktunya masih ada ya udah tinggal bismillah yang mana gitu. Dan sisakan waktu 5-10 menit untuk recheck jawaban keseluruhan. Nah, kemudian untuk yang SKB. Kalau dosen, SKB-nya kan ada JAT dan ada SKB tambahan. Kalau JAT ini materinya etika dan tridharma perguruan tinggi, bisa dilihat di layar. Kemudian SKB tambahan ada wawancara, praktik mengajar. Nah, ini adalah nilainya. Ini bisa teman-teman lihat di kayak panduannya di websitenya Kemendikbud ada. Nah, ini yang saya bagikan. Maksudnya ini tuh kan berdasarkan pengalaman pribadi. Nggak ada di website dan lain sebagainya. Tujuannya adanya sharing session ini kupas tuntas serba-serbi CPNS ini kan untuk istilahnya berbagi gitu. Nah, kalau yang saya pribadi, tips SKBJAT-nya sama seperti tips SKD yang sebelumnya. Kalau wawancara, saya itu ngelis pertanyaan apa aja sih yang kira-kira keluar terkait dengan kedosenan gitu. Kemudian saya setelah list, terus saya jawab gitu. Habis itu latihan jawab gitu kayak kalau ditanya ini jawabannya apa, kalau ditanya ini jawabannya apa. Nah, kemudian yang micro teaching. Kalau saya pribadi, saya itu milih mata kuliah yang mudah dan sangat dikuasai. Jadi ketika praktek ngajar itu udah kayak ngawang gitu, ya udah tinggal flow-nya enak gitu. Jadi kemudian posisikan diri seperti ngajar mahasiswa, jadi kayak salam, terus kayak role playing gitu, kayak
Assalamualaikum, selamat pagi. Gimana kabarnya? Kayak gitu ya. Terus apa ada pertanyaan? Oh iya silahkan Mbak ini mau tanya apa gitu. Jadi kayak bener-bener ya posisikan diri mengajar gitu walaupun nggak ada mahasiswanya gitu. Cuman ada yang penilainya aja gitu. Nah ini yang terakhir sudah sih. Jadi ada quotes, ketika kamu merasa lelah dan hampir menyerah, ingatlah mengapa kamu memulai. Perjalanan ini mungkin tidak mudah, tetapi percayalah, hasilnya akan sepadan dengan semua usaha dan pengorbananmu. Tetaplah berjuang. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ya insight yang sangat apa ya, yang sangat bermanfaat nih kayaknya buat teman-teman. Mulai dari timeline, persiapan, terus juga tips-tipsnya. Tadi kan ada banyak dari Mbak Ika. Oke, itu tadi dari Mbak Ika. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, mungkin kita bisa mendengar ini deh perkenalan dulu. Mungkin dari Mas Aziz dulu yang angkatan CPNS-nya lebih tua dari Mbak Ika. Mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya, Mas Moderator, Mas Zaim. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Mubarok, biasa dipanggil Mas Aziz. Saya alumni Teknik Sipil ITS angkatan 2016. Nah, tahun 2016 masuk, kemudian saya lulus 2020. Tahun 2021 ikut CPNS, 2022 ternyata alhamdulillah lolos. Nah, sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan Mbak Ika tadi. Nah, pertama saya ingin berbagi dulu. Mana ini bagi caranya? Mas Aziz, ada yang mau di-share screen atau gimana? Iya, saya kirim filenya ya. Oh iya, boleh. Saya bantu share screen. Ya, saya minta tolong dibantu share screen-nya ya. Oke. Nah, nah, sebetulnya berangkat saya bisa menjadi CPNS itu motivasinya sama sebetulnya dengan Mbak Ika. Jadi dari segi keinginan pribadi sebetulnya nggak begitu pengen banget ya. Saya baru kepikiran ingin daftar CPNS itu ya tahun-tahun 2021 itu. Jadi sekitar 1 bulan sebelum pendaftaran itu baru saya kepikiran pengen daftar CPNS. Nah, sebelum-sebelumnya nggak pernah kepikiran ya, baru itu kepikiran karena disuruh sama orang tua. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Mbak Ika, jadi motivasi saya memang berangkat dari orang tua. Nah, untuk teman-teman motivasinya seperti apa, saya kira teman-teman pasti punya motivasinya masing-masing. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin menjelaskan sedikit tentang foto yang saya pajang ini. Jadi ini kan ada 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 orang. Nah, 8 orang ini ternyata 5 orangnya itu seangkatan dengan saya. Jadi bisa dikatakan mereka ini adalah orang-orang yang baru lulus dari kampus atau fresh grade. Nah, 3 sisanya itu merupakan orang-orang di usia 34 dan 35. Jadi mereka orang-orang yang sudah berjuang di titik terakhir. Nah, 5-nya berangkat dari fresh graduate. Nah, jadi berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya melihat bahwa beberapa yang sebagian besar yang lolos itu ternyata teman-teman dari fresh graduate dan juga teman-teman yang sudah berkali-kali tes CPNS. Jadi mereka sudah di usia 34 dan
35. Nah, karena instansi saya ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur, nah dalam hal ini saya ingin menyampaikan materi tentang CPNS di lingkungan Provinsi Jawa Timur. Nah, next. Nah, kalau melihat tahapan seleksi CPNS di Provinsi Jawa Timur ini ada 29 tahapan. Hampir sama dengan apa yang disampaikan Mbak Ika tadi, cuman di Pemprov Jatim ini kalau kita lihat dari poin 1 sampai poin 29 ini tidak ada wawancara. Saya kemarin juga pada saat seleksi itu juga tidak ada wawancara. Jadi hanya 2 tahap, yaitu tes SKD dan tes SKB, yaitu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Nah, informasi terkait pendaftaran CPNS Pemprov Jatim itu bisa diakses di laman bkd.jatimprov.go.id/rekrutmen 2024. Nah, di sini dibutuhkan proaktif dari teman-teman, yaitu teman-teman harus wajib mengikuti perkembangan informasi yang ada di laman tersebut, karena tidak ada notifikasi. Jadi mau nggak mau ya harus tiap hari membuka seperti itu. Apakah ada perubahan jadwal, apakah ada informasi terbaru, itu harus teman-teman sendiri yang mengecek di websitenya. Terus next. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam CPNS tahun ini, bahwa saya melihat tahun ini ada TOEFL yang sebelumnya pada saat saya tes dulu itu tidak ada tes TOEFL. Nah, saya kemarin sempat tanya ke Pak Danar dari BKD Jatim, TOEFL prediction itu TOEFL yang seperti apa? Nah, beliau menjawab, TOEFL prediksi itu ya semacam tes TOEFL hanya untuk memprediksi nilainya. Nah, apakah bisa dimasukkan dalam pendaftaran? Itu ternyata bisa. Yang penting ada sertifikat dari lembaga, seperti itu. Kalau yang TOEFL dikeluarkan dari ITS itu kalau nggak salah TOEFL ITP ya. Nah, untuk jenjang S1 itu nilainya 397 sampai 425. Kalau teman-teman ITS syarat lulusan S1-nya 470, nah otomatis teman-teman bisa daftar. Jadi saya kira TOEFL ini tidak begitu menjadi masalah. Nah, untuk waktu berlakunya sertifikat TOEFL itu yaitu masih berlaku pada saat mendaftar. Saya kemarin sempat ada yang tanya ke saya, sertifikat TOEFL ini masih berlakunya kapan? Apakah masih berlaku saat mendaftar atau masih berlaku sampai penetapan NIP? Nah, itu saya tanyakan ke teman-teman BKD, jawabnya yang penting pada saat mendaftar itu sertifikatnya masih berlaku. Gitu. Nah, kemudian satu hal lagi yang perlu diperhatikan, jadi ketika teman-teman mendaftar formasi itu harus dipastikan nomenklatur program studi itu harus sama dengan nomenklatur formasi. Jadi kalau teman-teman S1-nya teknik mesin, nah ngambil formasinya harus sama, S1 teknik mesin, nggak bisa S1 terus ngambil D4, seperti itu. Jadi kalau ada teman-teman yang jurusannya misalkan teknik kimia industri, lah itu harus sama, teknik kimia industri, nggak boleh kurang atau nggak boleh lebih, seperti itu. Nah, next. Kemudian terkait dokumen persyaratan yang diunggah, nah ini teman-teman perlu memperhatikan antara formasi yang teman-teman ambil dengan persyaratan yang diunggah, karena ada beberapa formasi khusus itu yang membutuhkan dokumen tambahan, yaitu seperti desain grafis itu ada tambahan terkait portofolio seperti itu. Nah, kemudian persyaratan lagi yang perlu diperhatikan, yang perlu diunggah itu terkait e-materai. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mbak Ika yang pernah mengalami, karena waktu saya tes dulu belum ada e-materai, jadi materainya masih materai asli, beli di toko, tempel, tangani. Nah, kalau sekarang sudah pakai e-materai, jadi perlu teman-teman perhatikan betul di pengumumannya itu apakah ada ketentuan khusus. Misalkan di Jatim, ini di pengumumannya sudah jelas menggunakan e-materai dengan perumperuri dalam pembukuan materainya. Jadi perlu dicek, disesuaikan dengan pengumumannya. Nah, terkait dengan surat pengumuman itu,
teman-teman pastikan, misalkan teman-teman pengen daftar di Kementerian Bappenas. Nah, teman-teman lihat pengumumannya di websitenya Bappenas. Kalau teman-teman pengen daftar di Pemprov Jatim, lihat pengumumannya yang dikeluarkan oleh Pemprov Jatim. Jadi disesuaikan dengan kementeriannya untuk memastikan bahwa syarat-syarat tambahan atau syarat-syarat khusus itu bisa terpenuhi seperti itu. Nah, mungkin bisa dilanjutkan. Saya nggak nyampaikan banyak, ini mungkin kurang 2 slide aja. Nah, ini yang menjadi penentu ya, terkait dengan seleksi kompetensi. Jadi, seleksi kompetensi CPNS seperti yang saya sampaikan di awal, di Pemprov Jatim banyak ada 2, yaitu SKD dan SKB. SKD bobotnya 40% dan SKB bobotnya 60%. Nah, pada saat saya persiapan SKD, itu teman-teman bisa mencari latihan soalnya di 3 ini, bisa di website, bisa melalui e-book atau buku-buku lah. Saya waktu itu pada saat belajar SKD, saya beli buku yang judulnya Wangsit. Buku Wangsit Peluang Sulit 2021, karena saya tesnya 2021. Nah, kalau teman-teman tes di 2024, mungkin teman-teman bisa nyari buku-buku seperti ini yang serinya tahun 2024. Nah, terkait dengan persiapan, jadi tebal bukunya ini juga ya lumayan tebal ya. Dengan persiapan 1 bulan, maka saya harus memastikan bahwa buku ini bisa habis dalam waktu 1 bulan. Nah, maka saya harus membagi nih kira-kira sehari butuh berapa halaman. Nah, itu juga perlu disesuaikan dengan pengetahuan yang teman-teman punya sebelumnya ya. Jadi di antara TU, TWK, dan TKP itu kira-kira bab mana yang teman-teman sudah kuasai dan mana yang belum. Jadi di buku itu saya buka tuh daftar isinya. Dari setiap bab itu kira-kira mana yang sudah saya pahami dan mana yang belum. Nah, yang belum itu saya buat prioritas tinggi. Kalau yang sudah, ya hanya untuk membaca aja. Tapi kalau yang belum, nah itu yang saya berikan waktu lebih banyak. Nah, terkait SKD itu saya hanya belajar di 1 buku ini aja. Tanpa e-book, tanpa lihat YouTube, tanpa di website. Nah, kalau teman-teman pengen lebih lengkap ya, monggo silakan. Bisa lewat website, bisa e-book, bisa YouTube, bisa grup-grup seperti yang disampaikan Mbak Ika tadi. Nah, tes yang kedua, ketika teman-teman sudah lolos masuk dalam peringkat 3 teratas di SKD, maka teman-teman bisa lanjut di tes berikutnya, yaitu tes SKB. Nah, SKB ini memiliki bobot yang cukup besar, yaitu 60%. Dan SKB ini sedikit berbeda dengan SKD. Kalau SKD itu latihan-latihan soalnya sudah banyak tersebar ya di internet, di buku-buku, di e-book sudah banyak tersebar. Nah, SKB ini yang kadang-kadang masih menjadi misteri. Nah, pada saat saya lulus SKD itu, saya mau belajar SKB, saya belum tahu tuh kira-kira materinya apa ya SKB. Nah, akhirnya saya belum mulai belajar sampai Hamin 3 waktu itu. Jadi Hamin 3 saya baru menemukan adanya kisi-kisi. Jadi terkait SKB, Kemenpan RB itu mengeluarkan surat edaran terkait dengan kisi-kisi SKB. Misalkan teman-teman ngambil formasi teknik tata bangunan dan perumahan ahli pertama lah. Di situ di surat edarannya Kemenpan RB itu tertulis. Jadi terkait SKB dalam formasi teknik bangunan itu mempelajari tentang kebijakan peraturan perundang-undangan terkait bangunan dan perumahan, kemudian teori-teori pada bidang keilmuan, kemudian perencanaan bangunan gedung, dan seterusnya. Nah, itu perlu teman-teman perhatikan. Nah, hanya saja kadang-kadang kisi-kisinya itu nggak sebagus ini. Misalkan formasi saya kemarin, analis pengembangan infrastruktur, kisi-kisinya itu cuma 1 baris. Materi tentang pengembangan infrastruktur. Menurut saya, terus apa yang tak pelajari? Nah, makanya itu yang bikin saya ini harus belajar apa ya? Sampai hampir putus asa, pokoknya nggak ada lah. Lah, ternyata benar apa yang dikatakan Mbak Ika. Jadi ada
Jadi waktu itu ada orang yang share semacam screenshot note HP. Jadi semacam screenshot, lah dia buat poin-poin tuh terkait analisis pengembangan infrastruktur itu. Soalnya tentang ini. Waktu itu ada 9 poin bab. Nah, baru 9 poin itu yang saya pelajari. Karena nggak tahu lagi mana yang mesti pelajari. Lah, itu ada sedikit petunjuk, ya sudah itu yang saya pakai. Nah, itu saya belajar 2 hari SKB itu, kemudian besoknya tes. Lah kok kayaknya 2 peserta lain itu tidak menemukan kisi-kisi itu. Maka selisih nilainya lumayan jauh. Jadi itu ada sisi keberuntungan juga. Itu. Nah, kalau kita melihat pengalaman-pengalaman itu, maka yang paling penting adalah eh, keproaktifan teman-teman. Jadi gimana caranya teman-teman itu bisa tahu apa yang mau dicari tahu, kemudian mencari tahu yang mau dicari tahu, seperti itu. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini seperti yang dikatakan Mbak Ika tadi, jadi dalam tes SKD itu ada ketentuannya. Jadi pelaksanaan SKD itu durasi waktunya 100 menit. Nah, itu dalam 100 menit itu terbagi ke dalam 110 soal. TWK 30 soal, TIU 35 soal, kemudian TKP 45 soal. Nah, TIU dan TWK itu memiliki bobot kalau benar 5, kalau salah 0. Karena TIU dan TWK itu jawabannya sudah pasti. Nah, sedangkan TKP ini kan tes kepribadian. Karena itu kepribadian, maka istilahnya nggak ada yang salah. Cuman ada nilai yang paling besar sampai paling rendah. Nah, paling tinggi itu 5, paling rendah 1. Nah, pada saat mengerjakan, waktu itu, saya mikirnya karena TKP ini nggak mungkin nilainya 0. Nah, saya mengutamakan yang TKP dulu. Nah, triknya TKP itu ya diisi, meskipun nggak sesuai dengan kepribadian teman-teman, ya diisikan sesuai kepribadian PNS. Kepribadian mengabdi, loyal, taat pada pimpinan lah, seperti itu. Meskipun nggak sesuai dengan kepribadian teman-teman, disesuaikan sama kepribadian PNS saja. Nah, itu. Nah, terus ini, ada nilai ambang batas. Untuk TWK nilainya 65, kalau TIU 80, kalau TKP 166. Jadi andai kata nilainya teman-teman itu tertinggi, tapi ternyata ada salah satu dari TWK, TIU, atau TKP itu yang nilainya di bawah ambang batas, ya tetap nggak bisa lolos. Gitu. Jadi teman-teman harus pastikan tiga-tiganya melebihi nilai ambang batas, melebihi nilai 65, 80, 166, dan mendapatkan peringkat 3 teratas. Itu. Nah, ketentuan ini bisa diakses di Keputusan Menteri PAN-RB nomor 231 tahun 2024. Berikutnya, nah sudah selesai. Jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa kita lanjut ke pemateri berikutnya. Cukup dari saya, Mas Moderator. Terima kasih. Wah, sekali lagi ilmu yang sangat bermanfaat dari Mas Aziz. Nah, ini kan udah 2 pemateri nih. Mungkin kalau kalian ada pertanyaan, mungkin bisa disiapin dulu. Nah, kita ke pemateri terakhir yang paling senior nih, Mas Iqlil. Monggo Mas Iqlil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Iqlil Muna. Sekarang saya bekerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Nama jabatannya Penata Kelola Kelautan dan Perikanan. Jadi ada perubahan nomenklatur, sebelumnya analis potensi kelautan, sekarang berubah. Di Kemenko Marves sudah dari tahun 2020 akhir. Jadi saya TMT CPNS di 1 Desember tahun 2020. Untuk riwayat pendidikan, saya dulu alumni S1 Teknik Kelautan ITS angkatan 2011. Ya, oke. Saya boleh share screen juga ya, mungkin ya. Monggo. Oke. Jadi
Mungkin tips dari saya yang sudah saya jalani ketika mendaftar. Saya hanya sekali tes juga sama seperti Ika dan Mas Aziz. Kelihatannya sekali tes semua ya, langsung masuk semua kelihatannya berdua. Wih, Iya, jago-jago nih, sekali tes semua. ya. Jadi mengulas singkat, ini hampir mirip dengan poinnya Mbak Ika dan Mas Anjis. Untuk memastikan formasi yang didaftar itu tidak bisa hanya dari website BKN saja. Jadi ketika kalian udah ngeklik dari BKN, udah tahu formasinya apa, kementerian apa, itu tidak cukup dari situ. Jadi kalian harus cek di website kementerian masing-masing. Kalian harus cek pengumumannya secara langsung. Misalkan, bentar, bentar. Oke. Misalkan di KKP, kalian juga harus ketemu dengan pengumuman ini. Jadi nanti di website dari BKN nanti kan ada linknya. Dari linknya itu nanti akan mengarah di website kepegawaiannya. Kalian harus ketemu ini file ini, pengumuman ini. Jadi setiap kementerian yang atau formasi yang kalian lamar, kalian harus benar-benar ngecek pengumuman satu persatu dari website kementerian tersebut. Soalnya ada informasi-informasi yang mungkin tidak semuanya itu tertampung dalam website BKN. Misalkan dalam formasi ini itu ada syarat tambahan lain. Jadi kalian harus melengkapi itu sesuai dengan syarat tambahan yang ada di pengumuman kementerian, tidak cuma dari website BKN ini. Terus untuk kualifikasi jurusan tadi agak ada sedikit tambahan. Tadi kan kata Mas Aziz harus persis plek. Itu mungkin yang harus persis plek mungkin kualifikasi dari S1, D4-nya mungkin ya harus sama. Tapi untuk kualifikasi secara nama jurusan, karena kadang nama jurusan itu yang diajarkan sama, tetapi nama jurusannya berbeda. Itu mungkin kalian bisa menanyakan langsung ke bagian kepegawaian dari instansi yang kalian daftar. Jadi dicek, pastikan, misalkan saya dulu jurusan teknik kelautan, saya mau melamar di jurusan formasi yang dibuka di jurusan S1 kelautan. Jadi cuman S1 kelautan, sedangkan jurusan saya S1 teknik kelautan. Dari situ saya bertanya kepada panitia di Kemenkomarves atau biro kepegawaiannya di Kemenkomarves, apakah saya boleh mendaftar di instansi tersebut. Atau juga kadang kemarin di diskusi CPNS kemarin ada juga instansi yang katanya harus menyertakan surat pernyataan bahwa jurusan ini itu sama dengan jurusan yang mau didaftar. Itu juga salah satu opsi. Jadi tidak harus saklek. Jadi kemarin saya di Kemenkomarves itu kasusnya saya tidak memilih teknik kelautan, sedangkan teman-teman saya baik senior, junior itu banyak yang mendaftar di formasi yang hanya teknik kelautan. Cuman saya yang nyeleweng mendaftar di S1 kelautan. Jadi saingan saya cuma sedikit dibandingkan dengan teman-teman lain yang saklek dengan jurusannya. Jadi teman saya mungkin ada ratusan, saingan saya cuma sekitar 16 orang. Dan ini, jangan takut melamar instansi yang kelihatannya Kementerian Pusat gitu ya. Kadang orang udah minder duluan, nggak daftar instansi pusat karena takut saingannya berat. Tapi malah kebalikannya. Misalkan di Kemenkomarves sendiri, kementeriannya Pak Luhut, itu ada formasi yang orang mendaftar hanya satu orang. Satu formasi dibuka, cuma satu orang yang mendaftar. Jadi dia cuma tinggal lolos SKD aja, udah selesai. Nilai SKP-nya berapapun, dia akan tetap lolos. Jadi jangan takut untuk mencoba instansi-instansi yang di pemerintah pusat yang mungkin berkelas ya, misalkan mungkin Kemenq. Mungkin Kemenq lagi buka jurusan tertentu yang unik dan itu mungkin yang buka Kemenq cuman orang keuangan aja. Ternyata di sana ada yang buka tentang teknik kimia, kelautan, siapa tahu ada buka lowongan tersebut. Dan kalian mungkin tahu ada orang yang udah ekstrak database dari BKN, kalian bisa pakai itu, bisa cari jurusan lebih mudah lewat situ. Pokoknya dicoba-coba lah bagi yang masih belum mendaftar. Kalau yang udah mendaftar ya fokus aja. Terus yang masih belum fix ya ini perhatikan peluang penghasilan tambahan selain gaji dan tunjangan kan di situ ada tulisannya gaji tunjangan udah dapat ranknya sekian sampai sekian. Tapi ternyata ada peluang lain.
Misalkan kalau kalian di sekretariat dengan di eh, apa unit teknis mungkin akan lebih banyak perjalanan dinasnya di unit teknis. Kalau kalian di unit teknis yang berhubungan dengan kerjasama luar negeri, maka kalian akan bisa banyak kesempatan ke luar negeri, misalnya kayak seperti itu. Jadi ada hal lain, benefit lain yang mungkin bisa dijadikan apa namanya salah satu daya tarik untuk mengisi posisi tersebut. Terus untuk lokasi penempatan ini juga perlu diperhatikan. Misalkan kalau kalian penempatannya terlalu jauh, nanti apakah gaji kalian akan cukup untuk transport, pesawat dan lain-lain itu juga harus diperhatikan. Terus untuk persiapan SKD, yang saya sarankan pertama fokus belajar SKD terlebih dahulu. Udah nggak usah mikir SKP-nya kayak gimana. Karena untuk Kementerian Pusat ya ini case-nya mungkin ya. Karena di Kementerian Pusat itu SKP tidak cuman SKB CAT. Kalau di pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota itu kan cuman SKB 2 tes aja secara online. Tapi kalau Kementerian Pusat itu ada tambahannya. Jadi bisa jadi bobot SKD itu bisa lebih besar daripada SKD CAT. Karena SKB-nya dibagi jadi psikotes berapa persen, wawancara berapa persen, kesehatan berapa persen, leaderless group discussion berapa persen. Jadi nanti SKB CAT misalkan bobotnya cuman di total cuman 20%, SKD 40%. Jadi kalau kalian SKD-nya mateng banget, nilainya tinggi banget, insya Allah bisa lebih mudah lah untuk menjalani SKB selanjutnya. Terus belajar rutin tiap hari, jangan lupa diagendakan waktu. Kalau yang udah bekerja, saran teman saya ini, jadi saya tanya teman-teman saya yang udah kerja, gimana tipsnya ikut bimbel. Jadi biar ada komitmen untuk belajar, ikut bimbel. Karena udah bayar, maka mau nggak mau harus belajar gitu. Terus kuasai semua materi, tadi yang seperti dikatakan Mas Anjis, semua materi jangan sampai ada yang terlewat. Kalau udah yang ada dikuasai ya bisa di skip ke materi selanjutnya. Pokoknya semua dipelajari, semua peluang untuk mendapatkan poin itu harus didapat. Khususnya TKP. TKP tadi sudah disinggung bahwa kita menjawab TKP ini kadang apa yang menurut kita benar, menurut pembuat soal belum tentu benar. Jadi untuk TKP ini kalian harus latihan soal di buku-buku tes CPNS itu. Kalian latihan soal, pokoknya dilatih, terus lihat kunci jawaban, mesti banyak yang salah kadang. Di awal-awal kendala yang tak hadapin itu mesti TKP itu banyak yang salah. Meskipun kelihatannya jawabanku benar, ternyata menurut pembuat soal ternyata itu salah. Jadi kalian harus berusaha menyesuaikan kira-kira jawaban apa yang diinginkan oleh pembuat soal. Itu harus dengan melalui tryout. Jadi buku saya tuh buku catatan penuh mesti nomor 1 sampai 20 saya kerjain, saya koreksi gitu terus saya ulang-ulang, saya balik lembar berikutnya, saya jawab lagi gitu terus. TWK itu ada kemarin ada kisi-kisi itu ya empat. Pokoknya di buku tes CPNS itu harus benar-benar dipelajari. Di ini banyak terutama banyak 45 butir Pancasila ya dulu yang paling banyak keluar di tempatku. Jadi butir-butir penerapan Pancasila itu dibaca berulang-ulang biar paham karena agak tricky, agak mirip-mirip, agak mirip-mirip penerapan sila ketiga dan kelima itu agak mirip-mirip. Jadi perlu kalian bisa membedakan itu. Untuk Tio ya orang matematis mesti akan ini ya lebih mudah ya bagi orang-orang ITS mungkin. Jadi urutan pekerjaan seperti yang kemarin saya share di grup itu TKP, TWK, Tio. Karena Tio itu paling mudah bagi anak teknik harusnya. TKP yang paling sulit karena berupa kepribadian kita jarang belajar masalah karakteristik dan lain-lain. Kalau TWK ini cuma hafalan. Terus sebelum hari H 1 minggu lah. Sebelum hari H jangan terlalu memforsir diri. Usahakan tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, jangan olahraga yang terlalu berat nanti cedera itu malah mengganggu konsentrasi saat tes. Terus terakhir punya motivasi yang kuat. Kalau motivasinya nggak kuat itu belajar itu nggak ada dorongannya. Kalau dari saran buku Think and Grow Rich,
kalian harus mengulang-ulang. Misalkan dulu aku mengulang-ulang sebelum tidur, bangun dan sebelum tidur itu aku nulis eh, saya bersyukur bisa lolos tes CPNS dengan nilai yang baik, bisa mengerjakan dengan baik gitu. Pokoknya afirmasi positif itu untuk supaya di alam bawah sadar kita udah siap untuk hari H. Jika lokasi jauh, dulu saya tesnya di Jakarta, jadi menginap dulu 1 malam sebelumnya. Terus jaga makanan, jangan lupa, jangan sampai makan makanan yang pedas atau apa. Nanti pas tes nanti bisa terganggu. Mungkin itu sering-sering dari saya. Terima kasih. Wah, terima kasih juga Mas Iqlil atas materinya. Oke, kita nggak cuma diberi materi, diberi tips, tapi kita juga dikasih motivasi sih. Dan dari ketiga pemateri semuanya berhasil sekali coba. Mungkin ya semoga teman-teman di sini juga dapat rezeki sekali daftar CPNS langsung bisa keterima gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dan juga kayaknya dari Mas Faizin ada sedikit ini ya, ada sedikit selingan gitu ya. Monggo Mas Faizin kalau ada sedikit selingan. Ya, baik. Jadi buat teman-teman yang join di sini bisa mengisi polling sebentar. Ini sekedar tanya-tanya aja sih, penasaran. Dari kalian ini seberapa siap dan kira-kira gimana sih menurut kalian pendapatnya? Monggo silahkan diisi. eh Mungkin sambil dilanjut juga Mas Jaim. Oke, mungkin Barangkali sambil sambil ngisi sambil. nunggu teman-teman ngisi pollingnya nih. Mungkin ada dari teman-teman yang mau ditanyakan ke tiga pemateri. Sudah kita datangkan dari yang jadi dosen, yang jadi di Pemprov, di daerah. Nah, dari pusat juga ada nih. Wendy, rata-rata niat semua ya. Oh, ada pertanyaan nih dari Mbak Meilina. Jalur langitnya apa aja, Kak? Mungkin dari Mas Iqlil mau menjawab? Hmm. Untuk jalur langitnya apa ya? So apa ya? Sholat hajat sih paling. Jadi sholat tahajud jangan lupa itu aja. Sholat hajat kalau saya. Oke. Kalau dari Mbak Ika atau Mas Aziz? Mbak Ika dulu aja deh. Kalau saya doa orang tua. Wih, nggak boleh ketinggalan ya doa dari orang tua. Hmm. Nah, dari Mas Aziz, apa tuh jalur langitnya kalau boleh di-spill? Eh, jalur langitnya apa ya? Saya nggak bangun malam enggak, puasa juga enggak. Tapi tapi gini, waktu itu saya eh, membuat daftar gitu ya, membuat daftar kira-kira teman dekat saya yang daftar CPNS itu siapa saja. Nah, itu saya list. Ya, kemudian saya doakan semoga mereka lolos CPNS. Gitu. Karena katanya kan kalau kita mendoakan orang nanti malaikat mendoakan kita. Oh iya, benar, 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 benar. Wah, ini bisa dipraktekin nih, yang suka bangun malam mungkin bisa tahajud atau sholat hajat juga. Terus jangan lupa yang utama minta doa orang tua. Nah, jangan lupa juga doain teman-temannya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi deh, baru kita ke pollingnya. Wah, ini ya ada pertanyaan buat Mbak Ika. Kalau Mbak Ika ngajarnya di mana, Mbak? Kalau saya di UT Pusat di Pondok Cabe Tangerang Selatan. Jadi kalau yang tahun saya itu formasinya nggak ada UT daerah mana gitu. Tapi kalau tahun sebelum-sebelumnya itu ada kayak mau UT daerah mana itu ada formasinya. Nah, untuk sekarang kebijakannya di pusat. Nah, kalau selanjutnya ya semoga di pusat terus. Masih belum ada informasi sih di mana. Tapi yang jelas kalau sesuai dengan apa yang ditulis di ininya apa formasi yang dibuka gitu. Oke, itu tergantung juga ya. Belum tentu Iya. di pusat.
Ini ada Mas Arif pengen tanya dengan on mic. Monggo Mas Arif, kalau pengen on mic, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Arif dari Biro Administrasi Pembangunan Provinsi Jawa Timur. Izin bertanya Mas, sebenarnya mohon maaf nih, belum bisa on cam soalnya tempatnya ini tidak memungkinkan untuk on cam soalnya. Oke. Ya. Izin bertanya Mas terkait yang disinggung tadi oleh Mas Ahmad terkait pemilihan instansi Mas. Kan kita kan kalau di informasi di daerah itu sangat-sangat mudah ya. Cukup nyari di BKD, contoh nih BKD Surabaya atau BKD Jawa Timur gitu. Malah yang di kementerian itu malah yang kita itu sulit untuk nyari informasinya gitu. Nah, mungkin ada eh, tips atau tempat gitu untuk nyari informasinya gitu, selain di website pribadinya ya. Dan mungkin terkait ini Mas, terkait ekstrak database BKN gitu, mungkin barangkali ada yang punya gitu. Bisa di spill nanti terkait database-nya. Oke, ini buat Mas Ahmad Iqlil ya. Boleh, boleh Mas Asi juga, boleh boleh Mbak Ika. Oke, mungkin dari Mas Ahmad Iqlil dulu deh, yang tadi relate. Halo Mas. Oke, Halo. Jadi untuk mencari informasinya itu di website PKN sebenarnya. Tapi saya tadi cari informasi di apa namanya Kementerian Keuangan kok belum dapat. Hukum mungkin ada ya. Misalkan ada hukum di Kementerian Keuangan. Misal contoh ini kebutuhannya banyak banget ini ya 204. Ini nanti ketika kalian masuk dilihat tadi, diklik dilihat ini, lihat di bagian kanan ini, nanti kan mesti diarahkan ke sini. Nah, itu nanti website instansinya itu biasanya langsung ke menjurus ke rekrutmen ya. Jadi untuk Kemenq misalnya di sini. Oke. Ya, mungkin agak lemot ya Kemenq pas malam-malam. Ini ya daftar jabatan dengan jumlah pelamar. Jadi pinter juga ya mereka ya untuk Kemenq misalkan. Jadi ternyata pelamar belum mencapai 3 kali formasi. Berarti ada satu lowongan. Misalkan cuma satu lowongan, maka pendaftarnya belum sampai 3. Misal umum, nah ini berarti pendaftarnya masih kurang dari 15. Misalkan ada 3 farmasi. Kelihatan ya di sini ya. Mungkin kalian bisa, ini ada S1 statistika penyandang disabilitas tadi. Itu. Jadi itu ya trip tipsnya. Jadi lewat website BKN nanti mesti dilihat ini. Nanti ada website rekrutmen, ada medsos instansi, helpdesk. Kalian mau tanya-tanya di sini atau lewat sini itu bisa dicoba. Apabila nggak bisa nanti bisa lewat pengumumannya, deskripsi deskripsi jabatan. Kalau pengumuman ini ada filenya ini bisa dibuka. Ya. Jadi seperti itu contohnya. Mungkin bisa menjawab. oke. Gimana Mas Arif? Apakah sudah cukup jelas atau ada yang perlu diperjelas lagi? Izin Mas Akmal. Jadi harus ngecek satu persatu berarti ya. Nggak bisa langsung tadi terkait apa itu ekstrak database BKN itu. Izin off mic Mas. Oh iya, masih belum on mic Mas.
Untuk ekstrak database itu biasanya ada yang nge-share di lewat Telegram atau apa gitu ya. Atau yang ahli IT di ITS lah diekstrak sendiri juga bisa. Kalau saya belum belum dapat. Kalian searching aja di Telegram mungkin ya, atau di Twitter. Oke, siap. Izin Mas, pertanyaan kedua terkait tempat tesnya. Misal nih saya daftar di IKN gitu. Nah, apakah tempat tesnya itu sesuai dengan yang kita masukkan di eh, C- SSCS, SSCSN? Ini kan izin ya, ini kan saya baru pertama kali ya untuk ikut tes CPNS gitu. Apakah sesuai dengan yang kita masukkan di atau kita pilih di SSCSN atau gimana? Oke, mungkin Untuk ini ya. ya, untuk lokasi tes itu mungkin akan ada di pengumuman yang ada di masing-masing ini ya, kementerian. Ini ada tulisannya bersedia ditempatkan, tapi ini bukan lokasi tesnya. Jadi misalkan contoh di Kemenq, tapi kalau kemarin aku di Kemenkomarves itu tesnya di Jakarta emang. Jadi di BKN pusat dan kemungkinan kementerian-kementerian juga akan di instansi pusat. Tapi dulu ada juga yang di daerah. Oh, dulu sebelumku ada juga yang tesnya itu dibagi misalkan di daerah Sumatera dulu, di daerah mana dulu, itu ada juga yang diikutkan di daerah-daerah situ. Jadi lebih disesuaikan ke ada pesertanya juga. Intinya ndak sampai memberatkan lah jauhnya itu. Jadi ada titik-titik lokasi yang ditunjuk sebagai tempat tes, ndak mesti di Jakarta. Kelihatannya dulu ada juga yang di Jakarta, di Surabaya ada juga, dan itu jadwal itu SKB ya. Tapi kalau mungkin dicoba dulu mungkin ya. Aku kurang begitu jelas soal lokasi tesnya. Tapi yang jelas dulu pengalamanku di Kemenkomarves itu tesnya di Jakarta untuk SKD. Tapi SKB-nya di Semarang. Oke. Mungkin kalau ini eh tempat tes mungkin ada tambahan dari Mbak Ika atau Mas Aziz. Kan yang paling baru dari Mbak Ika ya? Hmm. Iya, kalau tempat tes itu setauku yang tahunku itu bisa milih mau di Jawa Timur, nanti di BKN Jawa Timur, atau mungkin di Jakarta. Itu bisa milih sesuai domisili kalau yang tahun Hmm. pengalamanku kemarin itu. Tapi aku kemarin milih di Jakarta karena domisilinya di Jakarta. Tapi temanku ada juga yang misal formasinya dosen, sama-sama satu formasi gitu, tesnya di Surabaya itu tergantung domisili sih bisa diatur kalau masalah tes. Oke. Kalau dari Mas Aziz ada tambahan? Iya, sama seperti yang dikatakan Mas Iqbal sama Mbak Ika, jadi dicek di pengumuman. Kalau saya kemarin Pemprov Jatim itu memang hampir sebagian besar peserta itu tesnya di Surabaya, itu di UNESA, Hmm. di UNESA. Nah, tapi memang ada beberapa yang tesnya di luar Surabaya, bahkan ada yang di luar negeri kalau nggak salah ada. Wow. Jadi pengumuman itu sempat mundur menunggu hasil yang dari luar negeri. Gitu. Jadi tetap dipantau pengumumannya. Oke, terima kasih. Jadi saya sering lagi, ini contoh Kemenq ya. Jadi pelamar memilih instansi Kementerian Keuangan dilanjutkan dengan memilih jenis formasi, bla 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 bla, lokasi formasi dan lokasi tes. Jadi di sini ada mungkin menu di BKN yang ada memilih lokasi tes. Jadi nanti kalian cek aja muncul atau enggak ini apa namanya pemilihan lokasi tes tersebut. Oke. Oke, mungkin dari Mas Arif kita cukupkan dulu ya. Ntar kalau Mas Arif pengen tanya-tanya lagi, bisa tanya-tanya di grup deh.
Oke. Ya, Kita, terima kasih, Mas. oh iya, sama-sama. Kita move ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Pramuja. Mau tanya mengenai buku SKD itu kira-kira dibeli di mana ya Mas Aziz? Atau ada e-booknya mengenai wangsit itu? Dan websitenya yang di Kemenko itu cara pendaftaran untuk formasinya bagaimana gitu? Oh ini untuk Mas Aziz dan Mas Iqlil. Mungkin dari Mas Aziz dulu buat bukunya tadi belinya di mana? Atau ada e-booknya gitu? Ya, terkait dengan buku wangsit itu, pada saat itu saya beli online di Tokopedia. Jadi dicari saja. Hmm, Nah, kalau e-book di Google Playbook itu ada tapi tahun 2021, yang tahun 2024 sepertinya di Google Playbook belum terbit. gitu. Oke. Di online-online banyak. Oke. Yang penting bisa milih mana eh, yang sekiranya bagus dan ratingnya tinggi. Oke. Ya, mungkin kan sebentar lagi juga mau 99 ya. Bisa langsung cus ke all shop pilihan Anda. Untuk pertanyaan kedua nih, buat Mas Iqlil. Nah, itu cara pendaftaran dan informasinya gimana, Mas, di Kemenko? Izin menjawab ya. Kalau untuk Kemenko Kemaritiman dan Investasi sendiri, kementerian saya tahun ini tidak buka. Jadi memang nggak ada ini apa namanya pengumuman pendaftarannya. Tapi untuk misalkan ya Kemenko yang lain, karena ada 4 Kemenko, Kemenko bidang perekonomian misalkan. Ini untuk jurusan statistika itu ada buka. Itu kalau dilihat ya mungkin di sini websitenya masih umum ya, econ.go.id. Kalau dibuka lagi mungkin di bagian pengumuman, di bagian pengumuman mungkin ya, di bagian pengumuman ini misalkan penerimaan CPNS ini langsung kebuka ini. Jadi kayak gitulah step-stepnya. Jadi langsung ke website kementerian, pengumuman itu biasanya langsung ada. Ini. Mungkin itu. Oke, terima kasih, Mas Iqlil. Ya, sayang sekali belum buka ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih buat Mbak Ika. Kalau tahun ini UT buka pendaftaran CPNS nggak, Mbak? Iya, untuk tahun ini UT tidak buka pendaftaran CPNS karena UT statusnya udah PTNBH. Jadi kampus-kampus PTNBH itu stop rekrutmen jalur CPNS itu mulai tahun kemarin sih. Maksudnya tahun kemarin itu adalah tahun terakhir pendaftaran CPNS untuk PTNBH. Jadi kalau misalkan mau daftar di kampus PTNBH bisa daftar lewat rekrutmen yang non PNS gitu. Jadi kalau tahun ini udah nggak buka lagi. Ya, sayang sekali dari UT juga belum buka juga ya Mbak ya. Mungkin bisa dicoba di jalur lain. Jadi ada Iya. banyak jalur. Ah, nah, mungkin sebelum menginjak pertanyaan yang lebih berat lagi, mau lihat polling bentar sih. eh nah, di sini ada yang menarik sih. Daftar CPNS itu tujuannya mayoritas itu biar dianggap mantu idaman. Kalau sepengalaman dari Mbak Mas semuanya nih, apakah sudah tercapai atau mungkin OTW tercapai buat jadi mantu idaman? Mungkin dari siapa ya? Mungkin dari Mas Iqbal dulu deh. Untuk CPNS di Kementerian Pusat ya, kan area kita kan di DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi PNS itu nggak laku ya. Jadi yang laku ya yang kerja di BUMN, yang jurusan IT, yang gitu-gitulah. Yang kerja di oil and gas yang gajinya lebih tinggi-tinggi kan PNS tuh hidupnya sederhana lah, gajinya nggak terlalu tinggi seperti profesi-profesi lain. Jadi untuk di daerah Jakarta itu PNS bukan lagi idaman. Cukup keras ya kehidupan di Jakarta ya Mas ya berarti ya. Oke.
Kalau dari Mas Aziz gimana nih Mas? Untuk yang cewek-cewek tanya ke orang tuanya. Cuman kalau di lingkungan Gresik sekarang semenjak ada JP itu geser. Jadi idaman itu PNS mungkin idaman, tapi nomor urutannya nggak lagi nomor 1, mungkin nomor 5 atau 4. Nomor satunya JP, dari Depot, Yoda, Petro, Semen. Wis. Karena ada JP itu jadi di Gresik agak geser. Oke. Jadi nggak lagi idaman. Oke. Ternyata di Ya Gresik nggak juga. apa-apa, yang penting kan kita jadi satu-satu ya. Ya Mas, gimana? Oh, belum tak bisukan ternyata. Oke, ya mungkin ya ternyata di Gresik juga tergeser juga ya. Tapi kan balik lagi ke value diri masing-masing lah. Kalau value-nya gede ya mesti masih jadi mantu idaman sih. Oke, mungkin udah dari 2 cowok, mungkin dari yang cewek, dari Mbak Ika gimana nih Mbak Ika? Ya, jadi kebetulan waktu saya daftar CPNS itu saya udah nikah ya. Jadi alhamdulillah sebelum jadi CPNS sudah jadi menantu idaman. Waduh, oke. Wah, malah sudah taken sebelum jadi PNS ya. Oke. Iya. Oke. Terima kasih sharing ringannya Mas Mbak. Oke. Mungkin kita balik ke pertanyaan yang serius-serius lagi nih dari Mbak Melina. Mas, penulisan saat mendaftar seperti ini, surat lamaran, Kecamatan Tambak Sari, tapi di KTP Tambak Sari, ngaruh apa enggak ya Mas? Nah, ini kalau ini siapa nih yang mau sharing? Ada yang pengalaman mungkin dari nama daerahnya yang ada perbedaan atau Menurut pengalamanku ya, Hmm, jadi tidak terlalu berpengaruh sih. Jadi kalau di lingkungan kita di pusat itu hal-hal yang tidak substantif itu tidak terlalu diperhatikan ya. Jadi misalkan ada, tapi itu kan secara di KTP seperti ini, di surat lamaran itu tidak akan terlalu berpengaruh sih menurut saya. ya, oke. Oke, terima kasih Mas Iqlil. Mungkin dari Mas Aziz atau Mbak Ika ada tambahan buat yang ini, kasus ini? Kalau menurut saya selama maksudnya kalau udah upload atau belum? Kalau misalkan udah terlanjur upload, ya udah nggak apa-apa. Tapi daripada nih menyesal gitu, eh, kalau bisa diperbaiki. Tapi kalau udah terlanjur ya nggak apa-apa. Saya rasa juga itu seperti yang dikatakan Mas ini juga nggak terlalu substansi gitu. Nggak apa-apa insya Allah. Oke, ya semoga Bismillah nggak apa-apa ya Mbak. Dari Mas Aziz ada tambahan buat kasus ini? Ya, Iya. Halo Mas, halo Mas Aziz. belum terdengar. Iya, belum terdengar Mas. Izin ya mungkin tambahan ya Oh iya mungkin, iya monggo sebelum Mas Iqlil. Iya. sebenarnya menunggu Mas Aziz. Jadi dulu di Kemenkomarves ya kasusnya ya. Jadi mungkin kasus tiap instansi berbeda. Itu misalkan pas lolos PNS itu kan ada syarat untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Kalau di instansi daerah itu biasanya diwajibkan untuk tes di rumah sakit yang ada paketnya, rumah sakit daerah. Tapi kalau di Kemenkomarves kan tulisannya cuma surat keterangan sehat jasmani rohani. Jadi saya cuma tes di puskesmas, surat keterangan sehatnya ditambahkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani bayar 20.000 rupiah aja. Dibandingkan dengan yang lain yang harus tes di rumah sakit itu bayar sampai 300.000 ke atas. Saya cuma bayar 20.000 untuk surat keterangan sehat. Hmm, gitu.
Oke. Ya, bisa dicatat ya teman-teman, biar menghemat juga. Kalau dari Mas Aziz, apakah sudah bisa audionya? Waduh, belum kedengar Mas. Atau mungkin mic langsung dari laptop. Halo, halo. Nah, ini Ya, masuk Mas. dadak diklu aku. Oh iya tuh. Oh iya. Ya, terkait penulisan tadi, sebetulnya desa saya juga gitu. Mojopuro Wetan di KTP bisa saya tulis nyambung. Tapi kalau mau sudah terlanjur dan sudah diupload ya nggak apa-apa. Hmm, oke. Nah, ini ada pengalaman langsung malah dari Mas Aziz ya. Dan oke-oke aja ya. Ya, Bismillah, semoga nggak bermasalah lah ya, Mbak Nah, Melina ini. terus ini ada tambahan yang terkait formasi. Jadi saya baru tahu kalau ternyata menurut kesaksian Mas Lil bisa. Di sepertinya tiap instansi agak beda ya. Karena Hmm, pengalaman di provinsi ada teman saya teknik sistem perkapalan. Daftarnya di perkapalan nggak bisa, kan agak beda. hmm, Jadi harus ketahuan. oke. Jadi memang perlu dipastikan ke masing-masing instansinya ya. Oke. Ya, mungkin biar lebih aman lagi bisa ditanyakan ke CP masing-masing ini ya, tempatnya ya mungkin ya, biar nggak sia-sia gitu usahanya. Oke, mungkin sebelum ke chat lagi ada yang rese nih. Mas Arif izin, apakah mau bertanya? Iya, izin bertanya, Mas Pak. Mungkin secara, apakah suara saya jelas ya? Wah, Atau jelas. putus-putus? Oke. Eh, Mungkin izin bertanya, Mas Mbak. Nah, mungkin dari Mbak Ika, Mas Aziz maupun Mas Iqril kan semuanya dari ITS ya. Kira-kira selama mengikuti tes persiapan CPNS ini, menurut Mas Mbak semua, tahapan apa yang paling sulit dan kira-kira mungkin tipenya anak ITS itu bakal susah buat dicapai. Mungkin bisa Hmm, di-share pengalamannya. Terima oke. kasih. Mungkin dari Mbak Ika deh yang baru banget tes CPNS ya. Eh, kalau saya pribadi yang sulit di tahap SKB. Karena selain ada JAT, terus ada micro teaching, ada wawancara. Kalau yang SKD kan ya udah SKD 100 menit atau berapa itu saya lupa. Ya udah sekali gitu. Tapi kalau yang SKB saya bisa sampai 3 hari, sehari yang SKB CAT, sehari wawancara, sehari micro teaching. Nah itu persiapannya nggak lama. Jadi dari SKD ke SKB itu cepet gitu jangka waktunya. Dan SKB itu kalau yang di Kemendikbud itu porsinya 60%. Jadi kayak lebih banyak itu yang benar-benar penentu. Itu sih kalau saya. Hmm, oke. Kalau dari Mas Aziz gimana nih Mas? Iya. Eh, Kalau melihat dari tipikal mahasiswa ITS secara umum ya, terkait SKD itu kan ada 3, ada TIU, TKP, TWK. Nah, mungkin secara umum anak-anak ITS yang setiap hari bergelut dengan matematika, saya kira untuk TIU tidak jadi masalah, tidak menjadi masalah yang besar. Cuman eh, di TKP dan TWK yang eh, menurut saya waktu itu agak menyita waktu belajar, khususnya yang TWK wawasan kebangsaan, karena eh, banyak yang harus dibaca dan dihafal. Kalau yang TKP itu memang betul apa yang dikatakan Mas Iqbal tadi, eh, untuk mengira-ngira apakah jawaban kita itu sudah sesuai sama yang diinginkan pembuat soal, ya itu diatasi dengan sering-sering latihan soal dan melihat kunci jawaban untuk yang TKP. Di terkait kepribadian itu memang nggak ada yang salah, tapi kan kalau kita jawab nilainya 1 kan ya ya kecil nilainya. Itu harus sering-sering
harus sering-sering latihan Oke. gitu. Kalau yang SKB, menurut saya kesulitannya itu ada di kita mau belajar apa yang mau dipelajari di SKB itu yang menyita waktu saya. Jadi saya harus mencari tahu materi apa yang bakal keluar di SKB. Baru H-2 itu baru baru ketemu dan baru saya pelajari. Nah, tantangannya pada saat itu saya kan jurusan teknik sipil. Nah, formasinya itu teknik sipil atau PWK, sedangkan materi yang keluar waktu itu kebanyakan yang PWK. Hampir kalau bisa saya perkirakan sekitar 60-70% itu materi PWK. Jadi itu tantangan di SKB. Itu. Gitu ya. Jadi anak-anak ITS jangan cuman jago di matematikanya doang ya, yang lain-lain juga dipelajari berarti ya. Oke, mungkin dari Mas Iqlil gimana nih Mas? Untuk materi di SKD ya, yang paling susah saya ini sependapat dengan Mas Aziz yaitu TWK karena banyak menghafal, tapi ternyata hafalan itu nggak keluar. Jadi saya udah ngapalin sejarah runutan, ternyata nggak keluar. Yang keluar malah penalaran. Jadi kayak sila ini penerapannya itu seperti apa. Terus dikasih kasus study case tentang apa namanya perilaku masyarakat. Ini termasuk penerapan di sila keberapa. Jadi lebih ke logika malah. Dan logika itu harus dibangun dengan dari butir-butir penerapan Pancasila dan yang lain-lain sesuai kisi-kisi TWK. Jadi TWK-nya tuh semakin ke sini tuh mengarahnya lebih ke soal-soal yang mengarah kepada logika, tapi logika itu nggak bisa asal kita logika. Kita harus cari tahu apa yang mendasari dari hal itu di buku soal-soal tes CPNS itu. Jadi harus sering-sering try out untuk TWK juga. Untuk tahapan yang paling susah menurut saya ya memang selain SKD dan SKP ya SKD sih. Jadi karena misalkan contoh ya di Kementerian Kemenko Marves dulu SKD misalkan bobot 40%. SKB untuk SKB yang CAT itu 50%. Sedangkan SKB total 60% berarti 50% dari 60% 30%. Jadi bobot paling besar dulu itu SKD. Dan yang lain misalkan psikotes, wawancara itu kan nilai kita nggak mungkin jeblok kan. Jadi nilai dari psikotes dan wawancara itu mesti harusnya orang normal itu mesti di atas 7 lah. Jadi paling besar SKD, kedua SKB yang CAT ini, dan itu sesuai dengan apa namanya dari kisi-kisi PKN yang untuk jabatan fungsional itu dicari aja, dipelajari, itu aja sih. Oke, iya. Oke, terima kasih dari Mbak Ika, Mas Aziz, dan Mas Iqlil. Nah, mungkin ya sudah jam 9:30 dan besok masih Mas Mbaknya harus kerja lagi, bangun pagi kerja lagi. Mungkin pertanyaan terakhir deh dari Mbak Jihan. Izin bertanya, kan setelah baca informasi di website, misal ada kualifikasi Prodi S1 Fisika, peminatan fisika medis. Nah, si instansi tersebut bisa tahu dari mana jika peminatan yang kita ambil itu sudah sesuai, yaitu fisika medis. Apakah cukup dengan ijazah dan transkrip atau perlu data pendukung lainnya? Atau itu akan ditanyakan di tahap selanjutnya, misalkan di interview. Mungkin ada insight nih dari Mas Mbak semuanya. Mungkin dari Mas Iqlil ya tadi ya yang berbeda kalau nggak salah. Ya, untuk itu yang pasti yang pertama harus dicek di pengumuman masing-masing instansi. Apakah ada klausul yang mengharuskan ada pembuktian tertentu. Terus untuk fisika medis kita sebenarnya nggak perlu repot-repot ambil keterangan dari jurusan, fakultas. Bisa jadi nanti keterangannya kita bisa buktikan lewat judul dari tugas akhir atau skripsi. Itu mungkin bisa jadi dasar atau mata kuliah pilihan.
Dan opsi terakhir ya, jadi kementerian itu atau instansi itu ketika membuka lowongan S1 Fisika misalkan, pemerintahan medis, ternyata yang daftar nggak ada yang medis, itu pun tetap akan diterima. Jadi kadang tuh meskipun nggak sesuai peminatan, tetapi karena adanya cuman itu, mereka butuh pegawai cepat, ya memang itu yang dimasukkan. Jadi misalkan sama-sama pelamarnya nggak ada yang fisika medis semua, ya nanti akan tetap diloloskan. Jadi tergantung apa namanya kebutuhan, dan juga nanti akan dibuktikan di wawancara juga bisa, itu juga masuk juga. Jadi ndak begitu saklek lah menurut saya ya, untuk peminatan apa gitu ya. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Mas Iqlil. Mungkin dari Mas Aziz atau Mbak Ika ada tambahan buat kasus dari Mbak Jihan nih. Atau mungkin cukup? Oh iya. Mungkin yang lebih tahu kalau ini eh kalau yang kayak peminatan saya kurang tahu ya, maksudnya biasanya kan hanya jurusannya gitu, tapi ketika dari transkrip itu mungkin bisa dilihat kan dia itu mata kuliahnya banyak yang diambil mananya. Oke, gitu. Oke, oke, oke. Kalau dari Mas Aziz ada tambahan? Saya kira cukup ya, saya belum bisa menambahi apa-apa terkait dengan klausul ini. Oke, oke. Mungkin tambahan ya, mungkin kalau boleh. Oh iya, Jadi, silakan Mas Iqlil. jadi di PNS itu kadang ya, kalau di kementerianku itu campur-campur. Jadi misalkan aku di asisten deputi pengelolaan perikanan tangkap, pegawainya itu ada yang misalkan aku jurusan teknik lautan, ada yang jurusan pariwisata juga. Jadi memang kadang kementerian itu menempatkan itu berdasarkan ya random gitu kadang tuh, sesuai misalkan karena masih kosong ya udah seadanya orang yang keterima di situ ditempatkan aja, tapi memang dia melamar di awal memang bukan di situ, tapi ketika sudah di dalam itu biasanya sesuai kebutuhan, jadi bisa ditukar-tukar, nggak mesti orang yang berada di formasi itu benar-benar ahli di situ. Jadi biasanya kita belajar dari awal lagi. Misal aku yang jurusan teknik kelautan, aku juga harus belajar tentang perikanan dan lain-lain gitu. Oke, ya. Mungkin seperti itu dari buat Mbak Jihan, jadi bisa diperhatikan lagi. Dan itu sedikit insight dari Mas Iqlil, Mbak Ika, dan juga Mas Aziz buat kasus dari Mbak Jihan. Nah, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan setengah 10 malam. Ya, sama-sama. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mungkin masih malu-malu buat bertanya di forum ini, bisa tanya juga di grup. Atau mungkin kalau Mas Mbak berkenan buat ditanyai, mungkin bisa tanya langsung ke Mas Mbaknya. Seperti itu. Mungkin sebelumnya saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Iqlil, Mas Aziz, dan juga Mbak Ika atas sharing-sharing yang sudah diberikan, pengalaman, dan juga tips-tipsnya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mungkin terima kasih buat Mas Mbaknya semuanya. Sama-sama. Ya, mungkin kalau teman-teman pengen terima kasih juga, mungkin bisa kasih react ke pemateri ini. Oke. Wah, itu pesan dari Mbak Ika. Jangan lupa disimpan ya, teman-teman. Oke. Mungkin sebelum menutup sesi sharing bersama pemateri, mungkin aku juga pengen sedikit kasih quotes deh buat teman-teman. Ya, nah ini ada sedikit quotes dari salah satu jenderal perang Cina, Sun Tzu. Jadi quotes-nya itu adalah berkeringat lebih banyak saat damai dan berdarah lebih sedikit saat perang. Nah, jadi kita harus menyiapkan apa yang di depan kita itu lebih maksimal sebelum peperangan itu dimulai seperti itu. Ya, dan jangan lupa buat berdoa, jalur langitnya juga dikencengin.
Mungkin itu sih dari sesi ini. Mungkin aku tutup buat sesi ini. Sekian dari kami semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan ke Mbak Lydia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sangat menarik dan sangat insightful ya terkait em, pengalaman, kemudian tips dan triknya, dan em, sepertinya em, sangat bermanfaat sekali ya bagi para peserta, termasuk saya sendiri yang ya pejuang ASN juga. Oke, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber malam hari ini dan Mas Zaim yang telah memandu diskusi ini dengan baik, dan serta kepada seluruh peserta pada malam hari ini yang masih semangat sampai di penghujung acara dan antusias juga ya. Jadi sebelum mengakhiri acara ini, ada sesi dokumentasi dulu kepada para peserta, mungkin bisa on cam dan menyiapkan dirinya. Saya tunggu 2 menit deh untuk on cam dulu. Habis ini kita dokumentasikan sesi ini. Oke, saya tunggu 2 menit dari sekarang ya teman-teman. Oke, yang belum on cam bisa buat on cam. Saya tunggu sampai 21.40 ya. Oke. Mungkin sambil menunggu, saya mau tanya-tanya nih terkait mungkin apa aja sih yang udah didapatkan dari talk show malam hari ini. Saya ingin menanyakan salah satu peserta nih, siapa ya kira-kira? Mungkin saya ingin menanyakan kepada Mbak Ulfa. Halo Mbak Ulfa, apakah masih hadir di sini Mbak Ulfa? Oke. Mungkin ke yang lain aja ya. Mungkin di sini ke Mbak Jihan deh. Halo Mbak Jihan. Oke. Oh iya Kak, Oke, halo Mbak Jihan. Mungkin bisa bagi sedikit nih apa aja yang udah didapetin dari talk show malam hari ini. Alhamdulillah terima kasih bisa mendapat sedikit, bisa mendapat sedikit banyaknya insight atau pengalaman dari kakak-kakak yang sudah bekerja jadi PNS. Mungkin bisa jadi pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman yang mengikuti talk show ini. Gitu. Terima kasih ya Mbak Ulfa. Ini karena waktunya sudah menunjukkan pukul 21.40 dan saat ini akan diambil sesi dokumentasi, maka para peserta semuanya silakan menyiapkan senyum terbaik dan posisi terbaik akan saya capture dari halaman pertama sampai halaman terakhir ya. Ini saya hitung dari mulai 1, sebentar. Oke. Di halaman 1 dulu ya, halaman pertama. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, lanjut. Ini, sepertinya hanya ada 1 halaman saja ya. Sekali lagi deh, sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Ini boleh gaya bebas ya. Mau seperti apa? Sekali lagi deh, 1, 2, 3. Oke, karena sudah cukup banyak yang di-capture dan sudah menunjukkan setengah 10 lewat dan kita juga akan beristirahat untuk melanjutkan aktivitas selanjutnya besok pagi.
Saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Mas Mbak yang sudah berkenan untuk memberikan materi pada malam hari ini, Mas Zaim juga sebagai moderator, dan para teman-teman yang sangat antusias sekali sampai di penghujung acara. Kami ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi form feedback yang sudah di-share di kolom chat. Dan kami juga memohon maaf apabila ada kekurangan pada acara malam hari ini, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mbak. Terima kasih Mas Mbak. Semangat Terima buat kasih Mas semuanya yang Mbak. berjuang. Boleh meninggalkan Zoom ya. Terima kasih semuanya.